Nah teman-teman, ini ada domba yang sudah beranak. Ini ada 3, mungil-mungil sekali, lucu-lucu sekali, dan juga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, sedulur, para pecinta ternak domba yang berbahagia. Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat. Teman-teman, sahabat, sedulur, para pecinta ternak domba khususnya, pada pagi hari ini saya sedang bersantai di kediaman Bapak Tusirun ya. Jadi ini berada di gazebo yang berada di sekitaran rumah Bapak Tusirun. Ini adalah Pak Tusirun atau yang akrab dipanggil Pak Nur Usman. Beliau ini adalah seorang wirausahawan, di mana usaha yang dilakukan Pak Tusirun itu dimulai sejak usia remaja. Dari berbagai bidang usaha sudah beliau tekuni, mulai dari jualan es keliling waktu masih kecil, kemudian tembakau juga pernah beliau tekuni, dan juga yang akhir-akhir ini yaitu sebagai pengepul barang bekas atau rongsok yang saat ini sudah berkembang dengan begitu pesatnya. Nah, kemudian dari pengepul barang bekas tersebut, Pak Tusirun sekarang sudah tidak begitu menangani di rongsok, akan tetapi diserahkan kepada karyawannya, dan justru beliau Pak Tusirun ini saat ini beralih usaha atau membuka usaha baru dengan beternak domba ya Pak Tusirun. Nah, Pak Tusirun ini saat ini usianya berapa Pak Tusirun? Saya 50 tahun. 51 mau ya. Oh, 50. 72 lah ya. Nah, saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Tusirun khususnya mengenai usaha yang sekarang ini sedang dilakukan, yaitu ternak domba, teman-teman. Nanti setelah wawancara ini saya akan melihat seperti apa domba-domba dari Pak Tusirun yang saat ini sedang dipeliharanya. Pak Tusirun, sedikit bertanya ini tentang peternakan domba yang sedang ditekuni. Ini Pak Tusirun mengawali ternak domba itu sejak kapan? Pas bulan puasa kemarin lah. Oh, bulan Ramadan kemarin ya? Ramadan. Jadi hampir 1 tahun atau berarti belum 1 tahun ya? Belum. Oh ya teman-teman, jadi belum 1 tahun Pak Tusirun menekuni bidang usaha barunya, yaitu ternak domba. Awal dari berternak domba itu ada berapa ekor? Pertama cuma 3 ekor. 3 ekor. Itu 3 ekor itu belinya dari mana? Pertama dari Garung. Dari pasar Ikan Garung. Dulu kan iseng-iseng pelihara itu pelihara marmut. Oh, terus itu ke Garung kan niatnya mau cari apa itu gerenda lah. Oh, gerenda. Nah, ternyata sampai Garung itu udah agak siang, itu ada orang bawa domba. Betina 1, anaknya 2. Nah, terus saya beli, terus saya bilang ternyata udah hamil, udah dari Garung bawa anak, tapi udah hamil juga. Terus kemudian selang 4 bulan melahirkan lagi. Jadi langsung punya 4. Oh begitu. Kayak. Itu harganya berapa dari 3 itu dulu tuh ya murah ya lumayan loh. Kayaknya 2.450.000 sampai rumah. 2.450.000 sampai rumah. Dapat 3 kambing, 1 ekor indukan, 2 ekor anak betina semua. Di dalamnya masih ada bayi kambingnya ya. Itu awalnya. Terus kan itu berarti sudah menekuni bidang ternak marmut dulu ya. Marmut, kemudian ke pasar Garung membawa pulang domba. Terus marmutnya bagaimana? Masih terus dijalankan atau bagaimana? Untuk marmut dulu kan ada 100 ekoran lah. Oh, 100 alhamdulillah. Saya itu nyoba domba itu marmutnya kan istilahnya terbengkalai, enggak lurus, enggak terus. Daripada ini badir, ya saya kasihkan sama orang-orang. Dikasihkan dengan cuma-cuma 100 ekor sekitaran lah. Oh iya. Yang mau ambil 10 silahkan, yang mau ambil 6 silahkan.
yang mau ambil 7 ya silahkan ya, bu terserah. Iya. Alhamdulillah 2 hari habis saya kasihkan. 1 hari pun bisa habis ya kalau dikasihkan. Sayang sekali Pak, saya tidak tahu ya ada marmut gratis. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi Pak Tusrun ini seseorang yang sangat dermawan karena beliau ini memelihara marmut sekitar jumlah kurang lebih yaitu 100 ekor, akan tetapi begitu dia datang kambing, terus marmut itu dibagikan kepada warga yang pada saat itu tahu untuk ada marmut gratisan. Sayang sekali saya tidak tahu, padahal saya penggemar daging marmut. Terus bagaimana kelanjutan dari ternak kambingnya itu, yang dari 3 itu? Yang dari 3 kan terus saya timbul keinginan lagi, terus saya cari beli dari Desa Jengkol 1 jantan yang saya kasih nama Bima itu. Oh, yang Bima itu sampai saat ini masih di sini begitu ya? Terus istri saya support, kalau udah punya jantan bagus ya cari yang babon yang betina biar nanti beranak. Terus saya ke tempatnya Pak Sugi Suren Gede. Oh, ke Suren Gede. Saya ambil dari sana babon-babon 3. Alhamdulillah nyampe di kandang saya enggak selang lama, sekitar 3 bulanan lah udah beranak semua. Itu ada yang 1, ada yang 2, tapi kebanyakan katanya awal beranak itu kan cuma 1 ya. Terus yang keduanya mau yang ini yang lagi hamil itu yang 3. Terus gimana ini kan awal ternak marmut kemudian kambing kan otomatis belum ada kandang kambingnya ya? Apa sudah ada? Sudah ada, tapi dulu kan bambu. Oh, masih dengan bambu, masih di tanah atau sudah di seperti model panggung? Ya model panggung, tapi kan kalau bambu itu kan yang namanya belum tahu ya, istilahnya nyari bambunya juga enggak milih-milih, harus bambu yang bagus. Itu hanya 4 bulan udah sabar itu pada kropos. Oh, jadi usia kandang bambu itu tidak lama ya? Iya, cepat rapuh, kropos. Karena bambu sini bambu istilah bambu legi gitu ya, bukan bambu yang petung. Kalau yang petung ini lebih awet. Oh iya, berarti sebelum datang kambing domba itu pun sudah ada kandangnya. Jadi sudah memang tidak ada rencana untuk memelihara domba itu? Ya waktu itu kan waktu habis marmut itu habis, terus mulai kambing yang awal pertama itu. Terus kemudian kan saya baru punya inisiatif yang awal lah. Pertama saya siapkan bang pakan. Ya, bang pakan nanam odot. Begitu odot umur 2 bulan udah bisa mulai dibuat panen. Terus saya ini bikin kandang aja yang agak buat gitu. Ceritanya kayak gitu, terus berlanjut. Terus saya beli, ya itu tambah beli kambing itu. Awalnya saya juga saya cuma pertama harus bang pakan ada dulu, kedua harus tempat ada dulu, terus kemudian paling nomor 3 itu kambingnya itu baru. Jadi kambing terakhir ya. Terus kan mau maju itu udah siap semua. Iya, betul. Jadi dipersiapkan dengan benar-benar ya. Jadi ketika kambing datang itu bang pakannya sudah ada. Siap, jadi kita tidak usah repot nyuri rumput di tetangga. Kalau saya sih ya kadang kalau pas ada lahan kosong yang enggak fungsi lah, yang cuma tumbuh rumput, ya alhamdulillah kadang saya ini ngerumput di situ, tapi alhamdulillah yang punya ya izin ya, monggo karena memang sekarang ini sudah agak jarang orang merumput ya. Mungkin dengan adanya ternak Pak Tusirun ini kan juga saat sekarang ini banyak juga yang ikut beternak ya, artinya tidak hanya masyarakat umum, masyarakat sipil saja, akan tetapi ada juga para pegawai ataupun juga PNS ya, pejabat di pemerintahan yang juga turut untuk
menggeluti di bidang ternak domba ataupun juga kambing ya Pak Tusirun. Iya. Mungkin ini juga nantinya kedepannya banyak juga orang-orang yang akan kembali berprofesi sebagai perumput karena menernak kambingnya. Karena kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu rumput-rumput sekarang ini cukup agak seperti tidak terpakai ya. Iya. Nah mungkin ini kedepannya nanti akan kembali terpakai rumput-rumput itu karena banyak sekali rumput-rumput liar yang jarang dimanfaatkan. Nah, tapi untuk pakan yang paling bagus itu apa Pak Tusirun? Kalau saya ya kalau di sini ya odot ya. Odot. Oh ya, yang seperti rumput gajah itu ya. Iya. Kemudian selain odot itu apa lagi? Ya paling kadang-kadang itu ada orang bongkar labu, daun-daun labu siun itu ya bagus. Kadang ada daun wortel. Tapi kalau menurut saya yang sudah saya terapkan ini yang jelas nomor satu itu rumput liar yang rumput liar biasa. Terus odot itu ya alternatif buat menambah asupan air minum lah gitu. Kandungan airnya berarti banyak. Mungkin juga untuk odot itu hanya keperluan mendesak ya, mungkin karena musim hujan tidak sempat mencari rumput ya. Bisa menjadi satu alternatif untuk merumput odot itu ya. Kemudian banyak juga yang memberikan pakal itu dengan daun jagung atau kalau istilah di sini ya cokol ya. Itu menurut Pak Tusirun bagus atau tidak? Kalau saya tentang gizi tentang ini kan belum mendalami. Ya, belum mendalami. Yang jelas apa yang itu dikasihkan lahap itu ya yang saya cari. Berarti si kambing itu tidak menolak ya, artinya dia suka dengan pakan itu ya. Seperti itu ya. Jadi memang untuk kita meneliti sampai ke bagaimana pengaruh dari sebuah makanan terhadap si ternak itu memang perlu pembelajaran yang detail ya Pak Tusirun. Yang jelas apapun yang dimakan dan lahap oleh domba itu sendiri ya dikasihkan gitu ya. Jadi tidak memilih-milih ataupun tidak meneliti dengan cermat. Iya, ini dampaknya bagaimana gizinya, kadar gizinya berapa itu juga belum tahu sampai ke situ ya. Sampai ke situ yang jelas yang saya kasih lahap ya saya cari lagi yang lahap-lahap itu yang jenisnya itu gitu. Terus dari awal 3 ekor kambing itu sampai saat ini sudah menjadi berapa Pak? Sekarang udah 24. Pernah menjual? Belum pernah. Belum pernah menjual. Ya sering sih ada orang datang mau bebek gitu, katanya mau bebek di sini. Saya belum. Saya targetnya masalah saya cara anak kandangnya ada gitu untuk upah anak kandang gitu. Saya ngerumput harus butuh kasarannya salu cengkeh lah buat ngelenting gitu kan. Saya juga comot kiri comot kanan dulu. Tapi targetnya saya 2 tahun. Nah nanti 2 tahun saya misalnya bisa panen lah seberapa buat nutup yang awalan gitu. Nanti ada sisanya enggak, itu kan percobaan. Jadi saya 2 tahun insya Allah kalau ini buat sampai 2 tahun saya panen 2 tahun. Terus yang saya comot kiri comot kanan saya tutup pakai anakan kambing itu dulu. Nanti ada sisa babonan ada sisa kambing berapa, nah itu mungkin yang namanya hasilnya gitu. Ya gitu saya sebentar. Terus yang untuk yang beranak di sini itu sudah ada berapa? Menghasilkan berapa kambing? Sekarang udah 6 Kak sama 4 berarti 10 kambing itu yang 4 lah. Bentar lagi juga lahiran. Mungkin kalau 22 ya masih 8 lagi. 18 tadi ya. Mungkin insya Allah ya dalam dari bulan Ramadan kemarin sampai bulan ini ya mungkin setengah bulan lagi lah. Insya Allah udah lahiran semua itu yang 4. Jadi anaknya kalau misalnya beranak cuma 1 ya jadi beranak 10. Kalau misalnya itu yang 4 22 ya 8. Iya, 8 sama 10 18. Ya itulah. Iya. 18 kali 1 juta sudah 18 juta ya. Ya yang itu gampang tinggal ngitung.
Oke. Oke Pak Tusrun, terima kasih atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini ya. Semoga usaha Pak Tusrun bertambah maju. Amin. Dan sukses selalu. Oke teman-teman, demikian dulu ya bincang-bincang saya dengan Pak Tusrun tentang peternakan domba yang sedang digelutinya. Untuk melihat seperti apa gambaran dari ternak domba Pak Tusrun, nanti saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat ke kandangnya seperti apa dan seperti apa pula penampakan ataupun bentuk-bentuk dari domba Pak Tusrun itu, termasuk anakan yang tadi sudah disebutkan ada sekitar 10 anakan yang sudah dihasilkan selama diternakkan di sini teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus channel Ingon Desa ya. Yang belum subscribe mohon untuk bisa subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel Ingon Desa. Demikian ya teman-teman, nanti kita melihat ke kandang Pak Tusrun. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ternak domba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.